Shalom, damai di hati, puji dan syukur kepada Allah kita. Kita boleh berjumpa di hari Minggu tanggal 26 April 2020 dalam sapaan kepada jemaat dan kerinduan jemaat dalam keadaan sehat-sehat dan kuat dan senang. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita memuji, mensyukuri perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, saya mengajak jemaat sekalian untuk satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal, Allah sebagai Bapa, Allah yang melayakan kami, memanggil Engkau Bapa, dan melayakan kami untuk menjadikan kami anak-anak-Mu. Inilah anak-anak-Mu dalam keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bermohon, tuntun dan kasihanilah kami dalam kasih untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau datang lewat pikiran-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membuka dan membaca berita firman Tuhan Allah yang adalah perkataan dan tindakannya. Kita akan membaca dalam kitab Ester. Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman berdiri di pelataran. Maka tita raja
suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah Sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Berita firman Tuhan telah dibacakan, yang sesungguhnya adalah Allah sendiri yang berkata bagi orang-orang yang percaya. Tema ibadah pada tanggal 26 April 2020 ini, di ibadah minggu ini adalah ketulusan mendahului penghargaan. Kitab Ester adalah kitab ke-17 dalam Perjanjian Lama. Dan dalam urutan tradisional, kitab ini berbicara tentang politik harem. Artinya, perempuan-perempuan perawan dikumpulkan dan mengelilingi seorang pria
atau raja untuk dapat memberikan pelayanan kepadanya. Kitab Ester ini pula berbicara tentang antisemitisme dan menjadi keunggulan dalam kitab ini, yaitu berbicara tentang kepahlawanan seorang perempuan Yahudi yang bernama Ester. Kitab ini berbicara pada akhir periode Babilonia dan juga Persia pada abad yang keempat sebelum Masehi. Yang dibentangkan penuh ketegangan. Ester yang cantik itu memohon kepada Raja Ahasuerus, Xerxes pertama, suaminya, bagi bangsanya, dan Mordekai, ayah angkatnya, agar ia menentang kemarahan Haman yang memandang hina mereka. Kisah ini berbalik, yaitu Haman sendirilah yang mendapat nasib buruk. Itu dikatakan dalam Ester pasal 7 ayatnya yang ke-10. Dalam cerita ini biasanya dianggap sebagai legenda untuk mengesahkan perayaan Purim. Perayaan Purim adalah perayaan untuk berkumpulnya orang-orang Yahudi, di mana dilakukan pada bulan Maret. Di situ tidak disebut tentang Allah. Bolehlah dimengerti dengan nama bulan sama dengan bulan sekuler pada saat ini, yaitu Nisan atau Abib adalah bulan Maret dan April. Iyar atau Swi bulan April dan Mei. Siwan bulan Mei dan Juni. Tamus Juni dan Juli. Ab, Juli, Agustus, Elul, Agustus, September, Tisri, September, Oktober, Hasiwan atau disebut juga Bul, Oktober, November, Kislev, November, Desember, Tebeb, Desember, Januari, Sebeb, Januari, Februari, Adar, Februari, Maret, Fender, bulan sisipan. Kepahlawanan Hadasa atau Ester, anak dari Abigail dan Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis dari suku Benyamin. Dan dalam catatan ini bisa dibaca dalam Ester pasal 2 ayat 5 dan 6. Merupakan suatu hasil kerja ketulusan. Ditulis di dalam Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dalam memahami, diajak untuk tidak terlepas dari pembacaan sebelumnya, yaitu pasal 6 dan juga sesudah pasal 6 merupakan rangkaian tulisan yang tak dapat diputuskan.
Renungan Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Berbicara tentang waktu. Waktu untuk beristirahat. Waktu untuk berbincang-bincang dengan keluarga. Waktu bagi manusia pada malam hari sebagai waktu yang diberkati. Diberikan ketenangan, pikiran, perasaan, supaya tubuh yang lelah, apalagi kehilangan energi, membutuhkan pergantian tenaga yang luar biasa. Apalagi sebagai seorang pemimpin, membutuhkan ketenangan untuk mengeluarkan pemikiran-pemikirannya daripada hasil ketika ia beristirahat pada malam hari. Berita firman Tuhan katakan bahwa raja tidak dapat tidur. Bisalah dipikirkan, bisalah dirasakan bagi para pemimpin-pemimpin, yaitu sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati. Bisalah dipikirkan bagaimana beban-beban yang dialami pada masa sekarang ini, yang dialami pada keadaan ini. Apakah para pemimpin-pemimpin, baik gubernur, baik wali kota, baik bupati, apakah mereka mampu tidur nyenyak di malam hari? Jawaban pribadi dalam keadaan sekarang ini, nonsen, tidak mungkin. Oleh karena mereka harus memikirkan para masyarakat yang ada di provinsi, yang ada di kota dan di kota-kota kabupaten. Begitu berat beban para pemimpin. Bukan hanya bagi mereka, tapi juga pemimpin gereja yang sederhana, bagi penatua yang ada di Jemaat Bethesda Manado. Begitu berat beban-beban yang mereka pikirkan. Apalagi ketua badan pekerja Jemaat Bethesda Manado, Bapak Handri Denga, sebagai ketua jemaat dan ketua wilayah. Begitu berat beban yang mereka pikul. Rasa beban yang berat harus mereka jalani. Begitulah berat. Raja Ahasveros harus memutuskan persoalan-persoalan yang ada. Lanjut dalam berita firman Tuhan. Raja memiliki catatan, merupakan bukti untuk menjatuhkan putusan bahwa Mordekai pernah memberitahukan tentang konspirasi di antara Sida-Sida, yaitu Bigtan dan Teres, penjaga pintu untuk membunuh Raja Ahasveros. Ketulusan ini dicatat oleh raja di buku raja, dan dalam catatan belum diberi apresiasi kepada Mordekai. Bahkan
dikuatkan oleh saksi-saksi yang ada. Penghargaan atau apresiasi raja ini tidak dapat dibendung oleh Haman dengan rancangan-rancangannya yang jahat. Haman dengan rancangannya akan menyulahkan Mordekai. Bahkan Haman dalam keadaan ini dijadikan raja untuk menguatkan keputusan raja, untuk memberi penghargaan kepada Mordekai. Kepada Mordekai yang Haman pikir bahwa penghargaan raja bagi dirinya, sehingga pemikiran yang baik yang keluar dari mulut Haman menjadikan berkat bagi orang lain. Kebaikan kadangkala tidak diterima dengan baik, tapi kebaikan akan berakhir dengan baik. Amin, saudara-saudara. Hal ini terurai bagi Mordekai. Ia diberi jabatan, ia diberi pakaian, diberi fasilitas, dan memegang jabatan sebagai Perdana Menteri. Karena Mordekai telah melakukan ketulusan kepada raja, dan raja membayarnya dengan penghargaan yang luar biasa. Puji dan syukur pada Allah yang memakai siapa saja, yang dapat membalikan segala sesuatu dari keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari keadaan susah menjadi senang, dari keadaan tidak bahagia menjadi bahagia, dari sesuatu yang terpuruk boleh diangkat menjadi sesuatu yang luar biasa. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala berkat yang diberikan kepada Ester dan Mordekai, sehingga siapa yang merancang kejahatan pasti dia akan mendapat kejahatan. Apa yang dipikirkannya yang tidak baik dari hati yang tidak baik pasti akan memberikan pengaruh dalam bertindak, dalam berpikir, dalam mengungkapkan sesuatu untuk memberikan kejatuhan kepada orang lain, sehingga konsekuensinya diterima oleh Haman. Ia tidak diterima, tidak diberi perhatian oleh para teman-temannya, apalagi daripada istrinya, karena rancangannya adalah rancangan yang memberikan sesuatu kejahatan, yaitu konspirasi menjatuhkan dan akan membunuh kehidupan umat Yahudi. Dalam pemahaman teologi, muncullah suatu pertanyaan yang sederhana. Apakah kemenangan Ester dan Mordekai yang mereka kerjakan hanyalah dirasakan oleh Ester dan Mordekai? Jawabannya tidak. Dirasakan oleh semua keturunan Semitisme, semua keturunan daripada kaum Yahudi. Kaum Semitik yang tentunya juga merujuk dalam
kitab Kejadian pasal 10 ayat 21, yaitu keturunan anak Sem yang juga cucu-cucu daripada Nuh, yaitu suku Arab, orang Aram atau Syria, berbagai orang Assyria, orang Elam, orang Ibrani, orang Kaldea kuno, dan lain-lain. Dan mereka berada di Asia sebelah barat daya, yaitu daerah bulan sabit subur dan wilayah yang cukup besar di semenanjung Arab. Atau sekarang bolehlah dikatakan kaum Semitik yang terpelihara dengan rapi dan baik, yaitu berada di Palestina. Mereka beragama Islam, Yahudi, Ortodok Kristen, dan Katolik. Mereka hidup berdampingan satu sama yang lain sebagai satu persekutuan anak-anak daripada Sem, keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dalam catatan, kaum Semitik bisa dijumpai pada masa sekarang ini. Kaum ini yang bisa dibaca dalam Alkitab Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-27. Rumpun bahasa yang paling tua pun tetap masih terpelihara sampai sekarang ini, yaitu dengan ungkapan Maranatha, dengan ungkapan Hawe, Yahuwah, Elohim, Yahweh, Ya Allah. Adapun pandangan bersamaan yang terpelihara sebagai orang yang percaya pada satu Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dalam ringkasan yang sederhana: dan tidak ada ilah selain yang esa. Dalam konteks Yunani, O Deus, Theos eis me heis. Dalam konteks Kristen Arab, La ilaha illa Allah. Sekarang saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan dengan begitu ragam bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Siapa saja dan kapan saja Ia mampu menolong kita, menolong untuk memberikan damai sejahtera. Dan pertolongannya bukan hanya diberikan kepada satu orang, dua orang golongan, tetapi diberikan kepada semua orang. Sama sekarang ini, Ibu Pertiwi sedang susah dengan masalah yang melanda Ibu Pertiwi, yaitu bangsa Indonesia. Apalagi dampak ini terasa dengan virus corona sampai di pelosok bahkan Sulawesi Utara, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya, memberi pengaruh yang sangat berat, sehingga sebagai satu Ibu Pertiwi, marilah kita berjuang, berdoa bersama untuk keluar dari permasalahan ini. Dan untuk keluar dari permasalahan ini, saya mengajak untuk merenungi bahwa permasalahan yang kita hadapi dalam pandangan iman telah ditunjukkan oleh Esther dalam kitabnya, bahwa untuk mencari jalan keluar, kita harus masuk melalui pintu raja,
Kita harus masuk mulai pintu daripada Tuhan. Kita harus masuk pintu dari yang pemberi damai sejahtera, yang melepaskan segala ketakutan yang dimiliki oleh siapa saja. Pintu ini adalah pintu yang sudah dibukakan bagi kehidupan orang yang percaya untuk mendapat keselamatan, yaitu pintu yang Allah bukakan untuk kita masuk, mendapatkan segala jawaban untuk menyelesaikan persoalan. Dan biar kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita akan menemui pintu Allah itu untuk dapat masuk dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita, gereja kita, dan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kita cintai. Damai sejahtera dan sukacita iman senantiasa menyertai kita, bangsa Indonesia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah kami semua yang telah mendengar, bahkan lewat siaran yang telah dilakukan oleh Gereja Masih Injili Minahasa dalam Jemaat Bethesda Ranotana Manado. Di dalamnya kami boleh membaca firman. Di dalamnya kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Kami boleh diberi tuntunan lewat pikiran-Mu untuk kami semua. Sehingga kami mengungkapkan ini semua adalah perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, berkenanlah kami bermohon kepadamu. Kiranya Engkau sehat-sehatkanlah kami. Sehat-sehatkanlah kehidupan pemimpin bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Ma'ruf Amin, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi dan kota-kota kabupaten. Bapak Oli Dondo Kambe bersama dengan Bapak Penatua Seven Kando, dan juga mereka-mereka sebagai bupati dan wali kota. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami semua. Begitu juga pemimpin gereja kami. Engkau berkati, lindungi, proteksi mereka. Bahkan jemaat kami semua. Pemimpin gereja kami, Gereja Masih Injili Minahasa. Ketua Sinode Bapak Pendeta Dr. Hein Arina, Master Teologi, bersama dengan keluarga. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami, dan juga para hamba-hamba-Mu, baik Syamas, Penatua Guru Agama, pendeta yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Engkau menganugerahkan kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk mampu melewati tahap-tahap dengan penuh gilang gemilang bersama dengan Tuhan Allah sendiri. Permohonan kami hanyalah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, yang telah menyediakan berkat bagi kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah khotbah atau renungan yang telah disampaikan melalui hamba, dan biar kiranya para pendengar
baik mereka sebagai jemaat Gemim Bethesda Ranotana Manado, dan juga bagi mereka yang melihat siaran ini mendapat berkat yang Tuhan alirkan untuk memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam segala aktivitas. Dan terimalah berkat Tuhan, damai dan sejahtera daripada Tuhan Allah, dan dengan persekutuan dengan Dia Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga, dan bagi kehidupan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.